Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Dan kali ini saya ingin membahas kembali seputar dunia YouTube ya guys. Nah, karena kenapa banyak sekali sekarang udah marak banget gitu ya para youtuber pemula, dari apa ya, masyarakat kecil gitu ya, maupun masyarakat besar, maupun orang kecil maupun orang besar, itu semua banyak yang sudah membuat channel YouTube. Dan dengan adanya yang seperti itu, dari sistem YouTube itu sekarang makin memperketat guys, makin makin banyak peraturan lah, makin banyak peraturan yang nantinya tentunya akan menggembleng kita semua gitu. Jadi suatu tantangan luar biasa juga buat kita para youtuber ya, terutama para youtuber pemula ya, seperti saya dan kawan-kawan pemula lainnya. Kalau misalkan kalau yang sudah sudah profesional sih, itu mereka nggak, istilahnya udah nggak inilah apalah kayak gitu, nggak masalah gitu. Jadi kalau buat kita ya, ini adalah satu tantangan yang luar biasa juga buat kita. Dengan adanya sistem-sistem pembaharuan dari sistem YouTube itu, ataupun peraturan-peraturan yang makin ketat aja gitu di YouTube gitu, itu yang akan membuat kita semakin semakin introspeksi gitu, introspeksi semua tentang konten kita, maupun tentang ide-ide yang akan kita publish ke YouTube kita gitu, tentang channel kita. Intinya kita harus lebih 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 semangat lah, lebih konsisten. Intinya kembali lagi, kalau YouTube itu sebenarnya modal utamanya itu apa teman-teman? Modal utamanya itu adalah konsisten, bukan modal utamanya kita harus punya modal nih, mau jadi YouTuber kita harus punya modal kamera gitu kan, kita harus modal banyak talent gitu kan, misalkan yang kontennya tentang film gitu, ataupun tentang apa gitu kan. Sebetulnya bukan ke situ yang dimaksud. Modal utama di YouTube itu adalah konsisten teman-teman, konsisten. Sering sekali saya bilang konsisten itu sangat penting di YouTube teman-teman, apalagi para konten kreator ya, nggak di YouTube aja sih, di mana aja, di TikTok gitu. Yang penting kalau kalian konten kreator tentunya harus konsisten dan harus menerima semua yang akan kita dapat gitu teman-teman. Apa yang kita dapat itu maksudnya gimana? Bukan karena masalah penghasilan yang kita dapat, maksudnya yang kita dapat tentunya kita harus terima. Harus terima di saat kita ada penonton sedikit, di saat kita ada penontonnya rame gitu kan. Naik turun kayak gitulah, naik turun dari sebuah viewers gitu, naik turunnya subscriber, kita harus terima gitu teman-teman. Jadi kita jangan ngeluh, tetap aja kita harus konsisten seperti itu. Karena di YouTube sekarang ini sebenarnya meskipun semakin ketat peraturan YouTube, meskipun semakin semakin ribet lah ya, semakin ribet, tapi ada sela-sela kemudahannya juga buat kita. Seperti untuk monetisasi dari awal gitu ya kan. Ada yang 500 subscribe dulu, baru ke 3000 jam tayang itu bisa monetisasi dari fitur ya, bukan monetisasi. Sebenarnya itu bukan monetisasi menurut saya. Itu adalah fitur-fitur yang akan terbuka mendahului gitu, sebelum kita mendapatkan penghasilan dari video-video kita. Seperti reward gitu kan, yang kita dapat gitu kan, dari permulaan mendapatkan 1000 subscribe, 500 subscribe dan 3000 jam tayang. Itu akan ada, kita sudah mendapatkan fitur-fitur. Kalau misalkan ada penonton yang suka sama video kita, mereka bisa, ya istilahnya kalau dibilang kasarnya, bisa sawer sama kita gitu, memberikan tanda terima kasih gitu, atau seperti apa kayak gitulah. Nah, yang saya bahas kali ini di tahun 2024 nih guys ya. Kalau menurut saya, kita sebagai orang yang punya intelektual pemikiran ataupun ide kreatif yang luar biasa, sayang banget kalau kita nggak bikin channel YouTube. Itu menurut saya. Kenapa? Karena dengan kita memiliki channel YouTube, kita bisa semakin menyalurkan ide-ide kreatif kita, juga bisa menyalurkan kemampuan kita. Di samping menyalurkan semua itu, kita akan mendapatkan hasil dari pendapatan melalui YouTube juga gitu teman-teman ya. Jadi kita ya tetap di tahun 2024 ini, pokoknya kalau menurut saya rugi deh kalau nggak punya YouTube, bener. Kenapa? Dengan di YouTube itu sebenarnya untuk produksi itu mudah teman-teman, mudah beneran. Itu yang PR buat kitanya aja, yang yang tugas untuk kitanya aja ya, itu kembali tadi, kita harus konsisten buat upload video gitu kan.
Tapi kalau apa ya, kemauan kita tinggi, kemudian kita malas untuk upload video gitu kan, ngelihat viewernya dikit banget nih, wah viewernya apaan nih kayak gini nih gitu kan, itu sebenarnya harus dibuang kayak gitu guys ya, harus dibuang yang pemikiran kayak gitu. Tetap semangat gitu guys, di saat kita down, di saat saya sering kok mendapatkan ini, kalau di channel ini memang campur-campur ya guys ya. Ada channel saya ada yang rame juga nih, channel saya yang satunya gitu ada yang rame gitu kan, biasanya rame terus nih, tapi kok tiba-tiba penontonnya dikit banget gitu. Jadi ya kita harus terima gitu, mungkin rezekinya segitu gitu. Jangan berpikir wah channel gua rusak nih, wah channel gua kenapa nih kok tiba-tiba penontonnya sedikit, gua upload lagi kok sedikit lagi. Jangan gitu guys, karena itu mungkin ada kesalahan dari kita. Kesalahan dari kitanya gimana bang? Kesalahan dari dia kadang biasanya dari YouTube ini kita kadang telat upload guys. Yang biasanya kita 2 hari sekali gitu kan, ataupun setiap hari sekali gitu kan, tiba-tiba kita nguploadnya 5 hari sekali ataupun seminggu sekali. Nah sistem di sana dia akan berubah guys, algoritma di sana, sistem dari yang biasa membaca channel kita itu setiap 2 hari sekali upload, tapi ini kok kenapa tiba-tiba 5 hari sekali gitu kan. Nah itu akan apa ya, memperbarui juga sebenarnya, akan mempengaruhi lah ya, mempengaruhi semua tentang dengan channel kita gitu, terutama yang biasanya kita uploadnya konsisten, tiba-tiba uploadnya jarang gitu. Itu ada dampak loh guys, bener. Apalagi yang biasanya kita upload ya, yang biasanya seminggu sekali ya, misalkan seminggu sekali atau 5 hari sekali gitu, tiba-tiba ini nggak upload 1 bulan gitu, pas kita upload videonya sepi. Nah videonya nggak ada yang nonton, tapi yang dikit banget gitu. Itu kenapa? Itulah efek dampaknya di situ guys. Itu di situ karena kita yang tadinya kita apa namanya, sama halnya kita kerja ya, kita kerja di apa di PT gitu, atau di siapa gitu ya, orang gitu lah intinya ya, yang tadinya kita konsistennya kerjanya seminggu sekali, misalkan seminggu kamu dapat pekerjaan tapi berangkatnya hari Minggu, hari Senin. Nah dalam 1 minggu itu 2 kali berarti ya. Nah kemudian itu dalam 1 bulan ya, nanti ya kamu tetap berangkat Minggu dan Senin terus gitu kan. Pas bulan kedua akhirnya kamu sering bolos gitu, misal ini namanya gambaran, kalian sering bolos gitu kan, tiba-tiba dalam 1 minggu kamu berangkat satu hari, ataupun 1 minggu kadang nggak berangkat gitu, 2 minggu sekali baru berangkat gitu, kadang-kadang ya setengah bulan baru berangkat ya, itu contoh gitu kan. Ini sama aja guys, sama aja dari pihak perusahaan juga ataupun PT yang kamu kerja di situ juga, dia akan istilahnya gimana ya, menilai kamu ini gimana nih, orang kerja semaunya gitu. Sama di YouTube juga gitu, guys. Yang tadi itu sebenarnya dari awalnya kamu buat konten, awalnya kamu buat channel ya, kebiasaan kamu itu YouTube itu menilai dari kebiasaan awal pokoknya. Makanya saya sering wanti-wanti kalau buat channel atau buat akun baru gitu kan, buat akun YouTube baru, kita harus benar-benar setting dari awalnya itu, dan kita persiapkan ke depannya guys. YouTube itu nggak cuma kita pertamanya semangat doang di situ, terus bulan ke depan down malas gitu kan. Nah itu akan ada dampak efek buat kalian juga. Makanya kalau buat channel itu harus persiapkan ya. Kalau misalkan kamu setting nih ya, 1 bulan dalam 1 bulan nih kamu berapa hari untuk upload gitu kan. Nah di situ kamu harus konsisten. Misalkan dari awal gue bikin channel YouTube nih, namanya namanya Bebek Channel lah gitu ya. Terus kalian upload nih video pertama misalkan hari Senin upload, nah kemudian video kedua hari Selasa, video ketiga lagi semangatnya tuh kan, lagi semangat bikin konten tuh. Hari ketiga pokoknya berurutan tuh, 1 minggu dalam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dia isi konten terus setiap hari. Nah kemudian dia menemukan titik capek, akhirnya jarang upload ya gitu. Itu yang akan bermasalah sebenarnya. Kenapa akan bermasalah? Karena dari YouTube itu akan menilai kekonsistenan kalian itu dari awal. Kalau kalian awalnya rajin, itu sebenarnya harus dibawa ke depannya juga, harus rajin juga. Misalkan kalian dari intinya perhitungannya gini teman-teman, video pertama sama video kedua aja gitu. Kalau kalau misalkan ada channel baru, dia upload video misalkan tanggal 1 dia upload video, kemudian tanggal 7-nya dia upload lagi video yang kedua nih ya. Nah video yang kedua berarti kan dia tuh 1 minggu sekali. Nah kemudian video yang ketiganya adalah minggu yang keduanya, berarti kan dia upload video seminggu sekali. Nah di sana di sistem itu dia akan menangkap ataupun mencatat bahwa channel ini dia akan upload seminggu sekali gitu guys, benar.
dan setiap seminggu sekali nih dia akan tercatat. Kemudian pada kemudian hari channel ini uploadnya 2 minggu sekali ataupun 2 bulan sekali gitu guys. Wah, dia akan ada dampaknya juga, akan ada efek gitu terhadap channelnya dia tersebut gitu guys. Makanya ya, ini Dedek mau ikut konten sama ayah. Oh, itu guys. Jadi intinya ya tetap konsisten itu guys. Konsisten itu makanya saya sering bilang dari awal. Dari awal itu kita harus konsisten. Misalkan upload video setiap hari, ya tentu kalian kedepannya harus setiap hari, ya kan? Adalah dispensasi lah mungkin 2 hari gitu kan, dua hari sekali maupun satu hari terus kemudian kalian upload 2 hari gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau jauh dari itu misalkan 5 hari gitu sekali, itu akan ada efek juga buat kalian teman-teman ya. Jadi intinya konsisten guys. YouTube itu selalu menilai tentang konsisten. Kalau poin-poin untuk video kalian bagus atau berbobot itu bonus lah gitu. Nah dari situ aja dulu. Terus untuk nge-YouTube itu menurut gua nggak terlalu nggak terlalu dipentingkan namanya modal gede guys. Contohnya gini, kalian punya handphone, modalnya satu aja, kalian punya handphone, punya HP gitu. Kalian punya HP, kemudian kalian bikin video. Dan seperti saya ini bikin video kan pakai HP doang satu gitu. Terus kalian bikin video, kalian edit gitu kan sedemikian ya, sesimpel mungkin lah intinya ya. Kalian buat konten itu sesimpel mungkin guys. Saya sarankan kalau untuk membuat YouTube itu bikin konten itu sesimpel mungkin. Kenapa? Apalagi buat pemula. Karena itu untuk mempersingkat waktu kalian produksi. Itu yang pertama. Jadi supaya kalian terbiasa gitu. Ya memang biasanya kalau baru-baru buat channel gitu mereka ya gitu, kita semangat banget gitu bikin video. Meskipun video itu ribet ngeditnya gitu, tetap kita bikin. Tapi nanti juga dia akan ketemu dengan titik yang namanya capek. Nah, makanya saya sarankan gini, buat konten buat kalian agar tetap menjaga konsisten kalian ya. Kalian pikirkan buat konten buat kalian yang ingin menjadi seorang YouTuber ya, terutama YouTuber pemula. Kalian buat konten, bagaimana konten itu yang diproduksinya cepat ya. Produksinya cepat tapi ada bobotnya gitu. Nah, seperti kalau misalkan tutorial. Nah, ini kalau tutorialnya lebih mudah guys. Kalau tutorial itu lebih mudah karena apa? Kalian cuma modal HP kamu pasang HP kamu di depan kamu, terus kalian record video. Kalian duduk seperti saya di sini ngobrol, kemudian kalian berikan ilmunya. Kamu tahu apa? Kamu tahu tentang apa nih? Misalkan tahu tentang tutorial apa, tentang musik, tentang kamu ungkapin aja di situ. Orang yang akan nonton itu akan perhatikan dari bahasa-bahasa yang kamu sampaikan di situ. Kalau bahasa kalian itu sampai ke dalam penonton, ya insya Allah dengan sendirinya penonton akan subscribe dan akan menonton, menyimak terus video kalian, karena video kalian di tatap mereka itu penting isinya gitu. Terus juga itu yang pertama modal HP ya. Yang kedua untuk pola berpikirnya, bagaimana cara ide-idenya. Kalau tutorial kan bang banyak bang ide-ide yang harus kita keluarkan, ide-ide harus kita ulik gitu bang gitu. Gak mesti seperti itu guys. Makanya kalian yang saya tadi bilang tadi, kalian siapkan dulu, kalau kalian pengen buat konten tentang tutorial, kalian punya kemampuan untuk apa gitu kan, kebiasaan kalian yang kalian ingin selalu ekspor nih, gue suka nih karakter konten seperti ini nih, coba gue bikin gitu kan. Tapi kalian harus ada pengetahuan juga di situ. Kalau kalian memberitahunya ngasal gitu kan kasihan juga yang nonton juga, kayak ikut ke bawah nanti ya. Ya seperti itu guys. Jadi intinya yang pertama itu konsisten. Jadi nggak terlalu dipentingkan gitu. Kita harus punya modal banyak untuk membuat YouTube ya kan, harus punya kamera lah, punya studio yang backgroundnya gitu kan, nggak ini juga. Saya aja bikin kontennya pakai HP 1 doang kayak gini. Terus juga background nggak masalah, kayak dinding tembok kamar aja udah. Yang penting yang kita obrolin itu ada manfaat juga, untungnya buat mereka yang nonton gitu guys. Itu solusi untuk membuat konten secara cepat gitu ya. Konten secara cepat itu konten yang seperti apa? Produksinya cepat lah ya. Kalau musik itu kan produksinya lama guys. Kita harus rekaman dulu, recording dulu gitu kan, menunggu mixing, mastering, take vokal dan lain sebagainya. Kadang sampai bikin video klipnya lama gitu. Bisa sampai setengah bulan baru ngupload.
Meskipun apalagi kita yang belum punya nama gitu, ini contoh kan, apalagi kita yang belum punya nama sebagai artisnya gitu kan, bandnya atau penyanyinya gitu kan, setelah setengah bulan kita baru upload, udah capek-capek setengah bulan kan proses project untuk produksi video itu, pas giliran di upload penontonnya cuma 1 bulan cuma dapet 200 ataupun banyaknya 1000 2000 doang gitu kan lumayan apa namanya capeknya maksudnya gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian punya ide inisiatif untuk membuat tutorial itu bagus, karena apa? Karena untuk tutorial itu produksinya cepat guys. Ya tutorial itu banyak sebenarnya. Ada yang menonjolkan editingnya gitu, ada yang menonjolkan ilmunya. Seperti saya ini kan, ini selalu menonjolkan tentang isi dari pengetahuan juga ilmunya gitu kan, saya obrolin. Yang penting yang nonton bisa ngerti yang saya sampaikan gitu. Nah seperti itu guys. Jadi banyak sih sebenarnya, banyak. Kalau kalian ulik gitu ya, kalau kalian ulik, yang penting begini guys, untuk menjadi seorang YouTuber yang cepat ya, yang cepat, yang dimaksud cepat itu cepat dimonetisasi, cepat mendapat subscribe, apalagi cepat mendapat jam tayang ya. Intinya kalian buat konten secara simpel, terus produksinya cepat guys, itu aja. Insya Allah jam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lamanya 4 bulan dimonetisasi. Kenapa? Buatlah video juga berdurasi panjang guys. Kenapa berdurasi panjang? Karena berdurasi panjang itu sangat penting, karena untuk penonton nih, kalian nih yang lagi nonton nih, ini jam tayang masuk. Kalian perhatikan saya ngomong gitu, kalian perhatikan isinya, oh ini, itu jam masuk guys. Beda sama yang namanya film. Kalau film contoh ya, ada film terbaru nih ya, film baru upload sehari nih. Kalau kalian nonton nih, kalian nonton satu film selesai, udah 1 orang udah nonton itu, gua udah tahu kok filmnya gitu, endingnya gitu. Tapi kalau tutorial, seputar pengetahuan gitu, kadang ada orang yang pengen cari nih, ini game gimana sih, dia perhatiin pasti kan. Kalau udah pengen dijalanin gitu ya, udah jangan gue udah ngerti nih, jalanin coba. Tapi kadang ada kurang apa ya yang abang itu bilang gitu kan, dia play lagi tuh. Sama halnya memang ada keuntungan di musik juga, konten musik. Kalau konten musik itu seperti kemasukan, termasuk konten kebutuhan ya. Misalkan lagunya enak nih, enak dia puter lagi. Kemudian lagunya terasa enak nih, ketagihan dia puter lagi, ini masuk jam tayang view-nya juga gitu. Seperti itu guys. Yang buat konten yang inilah, yang apa namanya, yang simple tapi padat isinya gitu, produksinya cepet ya, itulah mudah-mudahan gitu ya. Oke, buat teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengerti, bisa bisa diambil ya, bisa diambil ilmunya. Karena saya nggak, ya bukan gimana ya, saya nggak pelit guys. Saya menyampaikan beberapa tutorial tentang video YouTube gitu ya, seputar YouTube gitu. Itu dari pengalaman saya 10 channel YouTube saya yang dimonetisasi sudah 6 channel, dan sekarang ada sisa 4 channel lagi yang saya perjuangkan gitu kan. Dan 10 channel itu saya yang garap semua. Dan bagaimana ya, di dalam 10 channel itu ada tiga channel seputar musik. Ini yang bikin berat saya nih. Karena apa? Karena di channel ini kan musik semua nih, musik karaoke, musik lagu-lagu saya, musik cover juga. Ini musik produksinya lumayan gitu kan, tapi karena saya udah terbiasa, jadi saya rekaman lagu sendiri, take vokal sendiri, edit musik sendiri. Biasanya satu lagu itu sehari, kadang 2 hari. Nah baru kita upload. Kalau yang lain produksinya sama kayak gini, seperti anak-anak bisa langsung video mainan gitu, ataupun kalau video tutorial langsung bikin video, langsung ngomong gitu kan. Kalau misalkan vlog apa kan tinggal jalan-jalan kemana gitu di video gitu. Nah seperti itu. Terus juga kalau ada yang apalah informasi apa, kadang gue upload juga gitu kan, seperti itu guys. Jadi ya tetap semangat, konsisten sangat utama guys. Konsisten juga apa ya, dia kreativitas juga, sama ilmu yang paling utamanya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video saya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira ya guys. Aku coba kemarin live streaming guys, tapi apa ya, karena penontonnya agak sepi ya. Channel ini agak sepi, memang aku akuin memang agak sepi. Nah ini karena ingin membangun lagi ya, intinya ingin memfokuskan gitu arahnya, arahnya ini ibarat busur mana kita harus tepatin dulu gitu. Nah ini sedang saya proses yang channel ini. Teman-teman yang suka dengan channel saya yang ini, ataupun masuk gitu dengan apa yang saya sampaikan ya, jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau yang ingin ada ditanyakan, tanya aja, nggak apa-apa. Kalau selagi saya pertanyaan itu bisa saya buatkan video, nanti saya buatkan videonya.
Terus saya memberikan penjelasannya gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira.